Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fadila. Di sini saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih lanjut tentang materi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1559 sampai dengan 11 Maret 1966. Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negaranya yang berkedudukan sebagai asas penyelenggara negara. Hal itu jelas dikemukakan pada Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, kembali Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pada 9 Juli 1959, dibentuklah kabinet yang dinamakan sebagai Kabinet Kerja. Terdiri dari 3 kabinet. Yang pertama itu ada Kabinet Inti. Kabinet Inti terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden sendiri dan ke-10 orang menteri. Kedua itu Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Yang ketiga ada Menteri Muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini bermunculan pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden kita sendiri, yaitu Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Akibat dari kekacauan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Ide demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi pemimpin besar revolusi. Pada akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada pemimpinan penguasa dalam pemerintahan. Oke, dan terdapat beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama itu membubarkan DPR hasil pemilu dan diganti dengan DPR gotong royong. Yang kedua itu bentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan sendiri oleh Presiden. Yang ketiga itu pendapat Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Yang keempat itu membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Dan yang kelima itu ada terjadi tragedi pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut dengan Trisila. Kemudian diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut dengan Ekasila. Ekasila ini yang dimaksud dengan Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunisme. Gagasan Nasakom ini yang diberikan peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia. Semua unsur Nasakom termasuk dalam PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Jadi, bila suatu daerah hanya ada satu orang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pemimpin dari DPRD tersebut. Apabila anggota tersebut menjadi anggota DPRD di suatu daerah. Hal ini yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan karena merasa mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1945 yang menewaskan 6 jenderal 1 perwira. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.